Hello everyone, halo semuanya, saying hello to all of my supercalifragilisticexpialidocious viewers out there. Welcome to another Bicara Netflix. Jadi, aku tiba-tiba kepikiran ide ini tiba-tiba muncul buat kayak cerita-cerita aja, jadi lebih chill karena I'm not reviewing anything. Aku pengen cerita beberapa series yang aku tonton di Netflix akhir-akhir ini. Kayaknya cuma 3 deh, because kayak majority of my time tuh lebih banyak buat nonton YouTube gitu kalau misal entertainment. By the way, I'm so sorry karena aku nggak using my camera, so maybe the quality is not as good as previous video. Aku cuma pakai kamera depan iPhone, jadi kayak ya udah, because I'm just too lazy to do it, and then using my earphone guys buat clip on microphone-nya, because belum beli clip on, because ya for what, karena viewers saya juga cuma sedikit, jadi kayak ya udah, aku cuma pengen nge-share aja. So aku bakalan mulai dari series yang baru aku tonton satu episode, yaitu Anne with N.E. Tapi aku udah tahu kalau aku bakalan suka banget sama series ini, karena series ini tuh menurut aku satu kata, series ini amat sangat meaningful. Kayak just classic, tapi itu emang udah bagus dengan caranya dia sendiri gitu loh. Kayak topik-topik yang diangkat, isu-isu yang diangkat, even cuma di episode pertama aja udah bagus-bagus banget. Dan kayak topik-topik berat sehingga jadi semacam apa ya, series yang kalau kita tonton tuh membuat kita berpikir, kayak membuat otak kita jalan. Dan di sini banyak mengangkat nilai-nilai yang amat sangat saya setujui, kayak ada feminisnya juga dan lain sebagainya, yang semuanya adalah nilai-nilai positif. Mungkin nanti kalau misal aku udah nyelesain series ini, aku bakalan bikin another update or maybe like a review gitu ya. Terus yang kedua, aku nonton Alexa and Katie. Ini emang kayaknya sih seriesnya udah lumayan lama, tapi niatnya aku bikin sesi cile kayak apa aja, kayak psikolog gitu. Niatnya aku bikin bicara Netflix ini tuh cuma buat aku cerita-cerita aja, not kayak berkompetisi atau balapan nih biar siapa yang duluan nge-review, siapa yang paling update. No, because I'm just enjoying my Netflix, then be more useful, karena entertainmentnya nggak cuma berhenti di aku. Jadi aku bisa mungkin membantu kalian memilih pilihan film atau series di Netflix begitu kan. So ya udah, apa aja aku tonton yang aku suka, bukan yang baru keluar, yang baru muncul atau apa sebagainya gitu. Wait. Balik lagi ke Alexa and Katie. Alexa and Katie ini menceritakan tentang dua best friend gitu, dua bestie, yang Alexa yang satunya itu terkena kanker, dan Katie ini kayak literally best friend, dia rela buat gundulin rambutnya dan sebagainya gitu. Ya, it just a series with friendship gitu. Tapi ini tuh nggak yang kayak sedih menye gitu, nggak. Ini tuh komedi, kayak literally wow. Jadi kayak nontonnya berasa nonton sitcom gitu. Atau emang sitcom, aku nggak doing research. Ya begitulah, keren banget. Dan semua tokoh-tokohnya juga yang kayak lucu-lucu, dan build up komedinya tuh nggak yang kayak apa sih, kayak ini adalah komedi yang relevan untuk semua gitu loh. So good ya. Dan series yang terakhir aku tonton adalah No Good Nick. Aku tadi barusan nyelesain, bener-bener barusan tadi, No Good Nick. No Good Nick ini sebenarnya aku udah nonton di kelas 8 1 tahun yang lalu kayaknya, cuma dia baru update season 2-nya tuh kayak akhir-akhir ini. Terus aku kayak sempat nge-skip nontonnya karena lupa atau gimana ceritanya, tapi ini ceritanya bagus banget.
Dan ini sebenarnya konfliknya complicated gitu, tapi dia dikemas dengan pembawaan yang ringan gitu loh, sehingga disebut dramedy atau drama comedy gitu. Ya begitu. Sedikit sinopsisnya aja. Jadi si No Good Nick ini menceritakan tentang seorang anak bernama Nicole Franzeli, yang dia ini seorang anak dari ayah yang punya restoran gitu, owner dari suatu restoran bernama Franzelli. Nah, tapi ayahnya ini waktu itu terlibat masalah keuangan sehingga dia perlu meminjam dana ke mafia gitu, dan ini malah membuat dia terjerumus ke penjara karena tidak bisa membayar pinjaman tersebut sesuai waktunya lah, itu intinya. Dan restorannya ditutup dan sebagainya. Tapi sebelum restoran ditutup itu juga kayak mereka berusaha buat bangkit gitu loh, tapi usaha-usahanya ini tuh kayak di boykot oleh restoran sebelahnya gitu loh, yang ingin menjatuhkan mereka agar restoran mereka menang gitu. So setelah itu Nicole Franzeli ini dibawa ke kayak ya perlindungan anak gitu kan, lalu diadopsi some kind like adoption gitu, kayak diurusin gitulah. Tapi ternyata si yang ngurusin ini sebenarnya kayak penipu gitu, jadi dia sebenarnya buat kayak kriminal anak yang buat anaknya ini ditaruh ke keluarga kaya, terus mereka bisa menggasak kekayaan tersebut. Nah, si Nick ini masuk ke keluarga Thompson. Keluarga Thompson ini adalah yang own restoran sebelah itu yang ngeboikot dia, meskipun secara tidak langsung gitu loh. So itu complicated, tapi ini lucu banget, dan sebenarnya tuh juga heartwarming sih, karena ini kayak ada dilema gitu loh. Jelasin karena itu bakalan spoiler, tapi mungkin kalau misal aku akan bikin konten yang tanpa spoiler alert ya aku bisa ceritain ke kalian gitu. Semoga kalian menikmati obrolan malam ini. Oke. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat nonton video-video bicara Netflix lainnya, video-video lain di channelku selain cover kalau ada. Terus apalagi ya, mau ngomong apa lagi ya? Oke. Jangan lupa buat tungguin video-video lainnya dari channel ini. Bye.